Sebelum Anda menonton video berikut, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, like, dan juga share ya. Dengan begitu, berarti Anda sudah berkontribusi dalam berdakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Spirit of Dakwah bersama Satriawan Tanjung dan Buya Haji Risman Mukhtar MSI. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buya, pada sekarang ini masih ada orang berpahaman gini Buya, pemahamannya bahwa ibadah, kamu ibadah aja, nggak usah urusin politik. Agama aja. Agama aja, Jangan campur aduk. Ya, campur aduk lah. Ini urusan agama, ini urusan politik, ini urusan negara, ini urusan dagang. Ya dunia aja lah gitu. Jadi dipisahkan nih ya antara urusan dunia dengan urusan ibadah, urusan agama. Agama itu privasi. Privacy. Kan? Ini gimana sih ya? Mas kita kan hidup di dunia nih ya. Kita gimana ya? Yang perlu difahami secara benar ya. Aduh ya. Memang tentu tidak mungkin ya kita merumuskan sendiri. Jadi ada pemahaman yang benar. Ada pemahaman yang benar. Jadi nomenklatur yang udah ada itu seperti Islam, iman, ihsan. Ya. Itu juga misalnya seperti takwa, ibadah, agama, dunia. Ad-din. Nah itu ad-din itu apa gitu. Jadi kita harus dudukkan. So kalau tanpa kita memahami dengan benar, dengan baik, kita nanti akan salah dalam menyikapinya. Sehingga kita anggap ini urusan agama, ini urusan dunia. Seolah urusan agama itu terbatas pada ibadah tertentu, ibadah aja kali. Ibadah aja, tapi dan dunia ini urusan dunia ini. Jadi artinya juga jangan-jangan nanti membatasi wilayah kewenangan Tuhan. Itu kewenangan Tuhan ini usaha Allah nggak ikut campur. Nggak ikut campur. Nah ini memang perlu kita jelaskan Pak. Tapi sebelumnya saya sapa dulu pemirsa kita, ya para pemirsa Spirit of Dakwah yang Insya Allah dirahmati Allah Ta'ala. Malam ini kita bertemu kembali. Kita akan membicarakan hal yang barangkali sangat penting sebagai dasar kita dalam memahami berbagai persoalan dalam agama ini. Memang kadang-kadang ini begini Pak Satriawan dan Bapak sekalian. Ada orang ketemu di kantor pos itu. Satu orang tua, satu yang sudah lanjut usia. Jadi dua-duanya ngambil pensiun kan. Sambil ngomong-ngomong gitu. Jadi yang satu nanya, kamu sekarang ngapain aja nih di rumah sejak pensiun? Wah saya tinggal urusan agama aja lagi. Ibadah saya dunia nggak ikut nyampurin lagi urusan dunia. Pokoknya hari tua kita ini hanya urusan ibadah, urusan agama. Pokoknya dunia tidak diurus lagi. Jadi memang pernyataannya menarik juga. Sebentar selalu kayaknya benar gitu. Sepertinya benar. Tapi apa iya bahwa agama itu, ibadah itu setelah kita tua saja, kemudian sebelumnya kita urusan dunia dan nanti setelah tua nanti urusan agama. Atau memang kita ngurus setelah tua itu cuma urusan kita cuma urusan ibadah saja. Agama saya tidak ngurus dunia lagi. Nah ini mau perlu Pak pemahaman apa itu agama dan apa itu dunia. Nah ini barangkali kita perlu ada referensi yang kuat ya. Saya ingin mengajak kita untuk mencoba melakukan pendekatan dengan apa yang telah dirumuskan oleh Mas Tarjih pimpinan Muhammadiyah. Menjelaskan tentang agama itu apa. Mawaddin, apa itu yang dikatakan agama. Nah, di dalam buku HPT ini ada buku HPT ini, buku Himpun Mustarjih Muhammadiyah ini, halaman 278 dalam bab Al-Masailul Khamsah, itu masalah yang 5. Itu Tarjih membuat satu ta'rif, menjelaskan tentang mawaddin, apa itu ad-din, agama itu. Ini barangkali juga berdasarkan ini. Berdasarkan banyak pandangan-pandangan yang barangkali belum pas, yang tidak begitu tepat tentang ad-din itu apa gitu. Sehingga ada 2 poin yang dijelaskan oleh
tarjih ini tentang agama itu. Pertama, dalam teks Arabnya itu dikatakan ad-din. Nah, ad-din itu artinya ad-dinul islami, agama Islam. Alladzi jaa bihi Muhammad sallam, yaitu suatu yang datang dengannya Muhammad sallam. Jadi seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallam, ya, wa ma'dzallah, yaitu sesuatu yang Allah turunkan, ya, fil Quran, di dalam Al-Quran. Wa majad bis sunnah, apa yang datang dengannya sunnah. As-sahihah, yang sahih. Artinya Al-Quran tadi kemudian dijelaskan oleh sunnah. Minal awamiri wan nawahi wal irsadati li salahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Yaitu diantaranya berisi perintah-perintah dan larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk yang semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, itu yang dikatakan agama. Ya, agama itu sesuatu yang datang dari Allah Taala yang kemudian dijelaskan dengan sunnah. Sunnah yang maksudnya sunnah sahihah, sunnah yang sahih. Artinya betul-betul kalau dia itu fi'aliyah, perbuatan yang betul-betul perbuatan dikerjakan oleh Rasulullah, kemudian kalau itu qauliyah, perkataan Rasulullah SAW, ataupun juga takririyah, sesuatu yang Rasulullah pernah perhatikan dilakukan orang kemudian Rasulullah mendiamkannya atau menyetujuinya, atau juga ada yang mengatakan sunnah tarkiyah, itu sesuatu yang dikerjakan Rasulullah kemudian Rasulullah tinggalkan, dan itu dijelaskan, diturunkan melalui ya hadis-hadis yang sahih, yang dipercayai, yang kuat, yang thiqah, yang mutawatir. Nah, itu yang disebut dengan apa yang disebut dengan ad-din. Itu ad-din itu. Jadi dua sumbernya. Jadi sumber agama itu Al-Quran dan as-sunnah yang as-sahihah. Kemudian bagaimana kemudian dengan apa? Dengan ada yang disebut fikih. Nah, ini perlu kita tahu juga apa bedanya fikih dengan apa yang dikatakan agama atau juga syariat, juga dijelaskan nanti. Ya, syariat itu suatu yang Allah SWT yang Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran dan Rasulullah telah dijelaskan dalam Sahih Sunnah, yang tidak ada lagi khilaf, tidak ada perbedaan pandangan pendapat tentang tentang syariat itu, tentang misalnya wajibnya sholat misalnya 5 kali sehari semalam, kemudian subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, susunannya itu namanya mutawatir, itu sudah namanya agama, namanya ad-din. Adapun yang menyangkut nanti ada perbedaan-perbedaan suatu yang barangkali ada ihtimal, ada perbedaan-perbedaan pendapat, itu pada wilayah ijtihad. Suatu yang di Quran tidak dijelaskan secara perinci, di sunnah juga belum ada penjelasan perinci, maka itu nanti ada namanya ijtihad. Itu yang namanya fikih. Nah, fikih itu bukan suatu yang disebut ad-din, tapi dia menjelaskan tentang pemahaman tentang berbagai masalah dan soal yang menyangkut dengan hal-hal yang belum dijelaskan secara tafsir ya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi ada disebut syariat yang qat'i, yang tidak ada perbedaan pendapat, pandangan terhadap syariat itu. Ada yang juga namanya fikih. Ya, fikih itu sesuatu yang terkait dengan agama. Syariat agama itu adalah sesuatu yang sudah pasti kebenarannya, karena itu diberdasarkan dalil yang qat'i baik Quran maupun Sunnah. Nah, tapi fikih itu adalah hasil dari ijtihad, hasil dari ijtihad dari para ulama sudahnya. Maka oleh karena itu tadi juga merumuskan ad-din, yang dikatakan ad-din itu juga huwa ma syara'ahu Allah ala lisani anbiya'i min al-awamiri wan nawahi wal isyadad li sahil li talahil ibad dunya wa akhirah. Jadi apa yang Allah syariatkan. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu yang Allah syariatkan. Jadi yang Allah syariatkan, yang kemudian juga Rasulullah SAW syariatkan, itu dikatakan ad-din. Nah, jadi itu yang kebenarannya sudah mutlak, itu yang tidak bisa diganggu kuat. Adapun nanti wilayahnya wilayah fikih. Fikih itu wilayah ijtihad, hasilnya fikih, dan hasil fikih itu disebut dengan sesuatu yang artinya yang bisa artinya ihtimal itu.
Sehingga dalam kode etiknya disebut dengan al-ijtihadu la yunqad bi ijtihad. Hasil ijtihad yang satu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Seperti misalnya apa? Seperti misalnya tentang apakah batal wudhu kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan. Nah, itu namanya wilayah fikih. Karena di situ dikatakan aula mastumun nisa, salah satu dalam Quran mengatakan yang membatalkan wudhu ya atau menyentuh akan kamu perempuan, kamu menyentuh perempuan. Lamasa itu bab lamasa itu kan ada bab mufa'alah. Lamasa bersentuhan. Ada yang mengatakan bersentuhan itu mubasyarah. Mubasyarah itu hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri memang batal wudhu. Tapi kalau bersentuh saja, tidak ada dalam artinya bukan juga dengan syahwat, ada yang mengatakan tidak batal. Itu namanya wilayah ijtihad, dan satu pendapat tidak bisa membatalkan pendapat yang lain. Itu yang dikatakan dengan agama. Jadi agama itu adalah yang datang, yang dibawa oleh Nabi SAW, yang diturunkan Allah melalui Quran, dan dijelaskan sunnah yang sahih. Dan itu disebut dengan syariat. Syariat itu syariat yang Allah turunkan melalui lisan para nabi. Jadi baik kita ini ya anda mulai dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad SAW. Nah itu disebut dengan syariat. Sedangkan dunia, nah ini perlu kita bandingkan. Maka dunia itu dikatakan oleh oleh Ustaz Tarji ini, apa yang disebut al-muradu bi amri dunia, yang dimaksud dengan urusan dunia itu adalah fi qouli sallam, dalam pernyataan sallam, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu, yaitu wal umuru, yaitu segala pekerjaan allati lam yub'ats, yang tidak diutus li ajlil anbiya, untuk sebabnya para nabi. Bukan karena itu Rasulullah diutus. Bukan untuk itu para nabi diutus. Itu yang dimaksud dengan umurul al-umur dunia. Urusan-urusan yang bukan untuk itu Rasulullah diutus. Nah, contoh yang apa? Misalnya kan sebetulnya asbabul wuru'nya itu kan ketika ada para petani korma mengawinkan korma itu untuk mendapatkan korma yang kualitas bagus, maka Rasulullah lewat, maka mereka bertanya, Rasulullah, ini gimana nih pekerjaan kami ini? Ya, ini boleh nggak nih? Nah, maka Rasulullah waktu itu menjawab, idza kana min amrinikum falayya. Kalau itu urusan ad-din, nah ini ad-din ini, tanya sama aku. Tapi idza kana min umuri dunyakum, kalau urusan ad-dunya kamu, dunia kamu, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih tahu dengan urusan dunia kamu. Artinya dalam soal mau mengawinkan apa itu jangan tanya saya. Itu yang dimaksud dengan urusan dunia. Ya kalau kita ini sekarang misalnya urusan dunia dia menyangkut dengan dia urusan-urusan ya apalah bikin pabrik, bikin sepatu, mobil, mungkin sepatu yang bagus seperti apa, atau misalnya makanan bikin rendang yang enak gimana, jangan cari hadisnya, jangan cari ayatnya, nah jadi artinya bukan untuk itu. Jadi jangan dimaksudkan umur dunia itu segala urusan. Tapi misalnya urusan pemimpin, urusan halal haram misalnya, itu memang itu. Ya, untuk itu Rasulullah diutus. Dan itu Allah SWT menurunkan agama untuk bagaimana manusia bisa hidup mengurusin dunia ini. Jadi kalau yang tadi itu yang barangkali kalau kita itu urusan-urusan yang kecil-kecil yang menyangkut dengan selera, yang menyangkut dengan keinginan. Itu memang itu dari urusan dunia. Tapi urusan-urusan yang menyangkut politik, menyangkut ekonomi, menyangkut pernikahan, menyangkut dengan warisan, itu semua dunia. Dan kita ini memang sekarang di dunia. Justru agama itu Allah turunkan untuk ngatur dunia ini. Ya, karena di akhirat nanti tidak ada lagi agama, Pak. Di akhirat nanti tidak ada lagi agama. Itu namanya waktu ini Yaumal jaza, yaumul din itu yaumul jaza, hari pembalasan. Pelaksanaan agama itu hari ini. Agama itu dibutuhkan dunia itu. Jadi agama itu adalah untuk ngatur dunia, dan dunia itu untuk persiapan kita kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau saya mengatakan, jadi
tidak 50-50. Jangan dibilang misalnya agama 50%, kita hidup ini untuk dunia, tidak begitu. Ya, agama itu 100% untuk mengatur kehidupan dunia, dan dunia itu 100% untuk perbekalan kita di akhirat, begitu Pak. Jadi oleh karena itu, nggak boleh salah kaprah. Oh, jangan campur adukan urusan agama dengan politik, dengan ekonomi. Betul Pak, nggak boleh. Jangan campur adukan. Ya, nggak boleh campur adukan antara urusan agama dengan politik, urusan agama dengan yang benar itu apa? Agama itu mengatur, harus mewarnai, menjiwai ya urusan politik, urusan agama. Jadi agama bukan dicampur adukan, tapi agama harus mengatur kehidupan berpolitik, mengatur kehidupan berekonomi dan kehidupan dunia. Nah, jadi oleh karena itu Pak sekalian dan para pemirsa televisi, saya ingin mengatakan bahwa agama itu adalah merupakan bukti dari kasih sayang Allah SWT kepada manusia untuk keselamatan manusia. Dan syariat agama itulah yang kemudian Allah turunkan untuk menyelamatkan manusia dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat itu. Jadi kalau orang mengatakan bahwa beragama itu hanya untuk akhirat, ini nggak benar. Beragama itu dan agama itu untuk kemaslahatan hidup di dunia. Dengan agama itulah kita insya Allah akan selamat dalam kehidupan dunia dan akan bahagia nanti di hari akhirat. Gitu Pak. Pemirsa Spirit of Dakwah, sangat jelas sekali bahwa agama dan dunia bukan yang dipisahkan, tetapi itu ada petunjuk dari Allah SWT untuk menguji kita mana hamba yang mau mengikuti petunjuk Allah, mana yang tidak. Nasr minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.